Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Mengenai perubahan paradigma pembelajaran saat ini, terutama dalam pengelolaan sumber daya, terutama dalam identifikasi pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Izin Bapak dan Ibu memberikan informasi sedikit bahwa pemimpin dalam pengelolaan sumber belajar itu adalah seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan menjadi hal positif atau tepat guna dalam menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, baik itu ibu kepala sekolah, ibu komite dari yayasan, POMG, orang tua, dan guru-guru serta tokoh masyarakat itu bisa dijadikan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Menjadi acara diskusi, izinkan memperkenalkan 7 atau modal aset yang dimiliki di setiap sekolah. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, ada modal sosial. Yang ketiga, ada modal fisik. Yang keempat, modal politik. Yang kelima, modal lingkungan. Yang keenam, modal agama dan budaya. Yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, ini modal di sini saling berkesinambungan. Salah satunya untuk mencapai tujuan atau visi misi sekolah yang kita cita-citakan bersama ya. Selanjutnya, apa hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Insya Allah ya Bu ya, kalau misalkan digali aset yang kita miliki, modal yang kita miliki, salah satu tujuan juga menambahkan dari aset sosial ya, karena kita di lingkungan pedesaan juga tempatnya juga secara fisik dekat dengan
RT ataupun RW. Alangkah lebih baiknya juga segala apapun yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita melibatkan RT ataupun RW. Juga mungkin bisa juga kita bekerjasama dengan bidan setempat, adanya posyandu dan lain sebagainya. Alhamdulillah bagus sekali. Ada lagi banyak Bu, alhamdulillah ya kekayaan kita tuh aset. Mangga Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau untuk aset sosial ya tadi kan sudah dibahas sama kepala sekolah ya yang berhubungan dengan sekolah ini. Kemudian juga ada ya aset sosial yang dilaksanakan dari sekolah ini. Mungkin kita sering dari pihak guru mengikuti kegiatan KKG ya Bu ya. Setiap sebulan sekali juga suka rapat, suka ada informasi ke orang tua. Kemudian juga kita di sini mengikuti juga PGRI, Pemerintahan Kita Hukum. Selamatkan lagi boleh dari boleh dari Bapak Komite kita. Maka Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti atas nama komite benar sebagaimana pas diingatkan tadi pastor pintu ayat penyertaan kesebagian yang tadi disampaikan ulama atau ustaz tempat dia karisna dia setiap ada hari-hari besar Islam selalu diadakan di sekolah ini kan selalu diadakan peringatan hari besar Islam ya, di antaranya pihak sekolah mengundang ulama tersebut. Konten eta Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aset manusia menurut UMD diantaranya satu, memiliki kepala sekolah yang bijaksana, yang kedua memiliki guru-guru yang penuh kasih sayang, terbuka, mudah untuk komunikasi. Yang ketiga, memiliki orang tua yang kompak untuk mendukung Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aset manusia menurut UMD diantaranya satu, memiliki kepala sekolah yang bijaksana, yang kedua memiliki guru-guru yang penuh kasih sayang, terbuka, mudah untuk komunikasi. Yang ketiga, memiliki orang tua yang kompak untuk mendukung modal fisik. Nah, kira-kira kita lihat dulu, kita tentang aset atau modal fisik yang dimiliki oleh PKIT Bagus Salam. Ya. Ya, alhamdulillah kalau modal fisik PKIT itu tidak diragukan lagi karena memiliki bangunan juga alat-alat kebutuhan pembelajaran secara lengkap. Ya, salah satunya tempat bermain, lapangan, juga didukung dengan adanya masjid. Jadi si anak selain belajar Fisik sarana dan prasarana yang dimiliki mungkin tadi sudah sama Bapak Yayasan dikemukakan. Ada juga Bu, kita di sekolah punya alat smartable yang bisa berguna smartable yang itu sangat mendukung pembelajaran, apalagi sekarang anak-anak senang bermain HP ya Bu ya. Nah itu punya alat HP besar pula itu sebesar meja. Itu suka dipergunakan oleh anak itu, ada banyak permainan sesuai dengan tema pembelajaran. Mungkin kendalanya cuma ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabihan salib modal politik anu aya nu caket anu biasa sok dilaksanakeun ku TKIT Bagus Salam
anu aya di sekolah TKIP Darussalam maka hiji komite sekolah panginten wali muridnya sebagai partner kerja pamit aya dorongan ti wali murid panginten sekolah oge rumpatnya Bu seimbang mohon saterasna yayasan menjalin kerjasamanya kan berjalan sendiri beriringan saterasna modal politik teh ka polsek pangintennya menjalin kerjasama jantan orang kali teh. Pada sesi identifikasi aset atau modal yang ada di lingkungan TKIP Darussalam pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Di antaranya ada beberapa aset yang kaya sekali ya Bu yang kita miliki. Cuman yang harus jadi catatan bagaimana kita mengelola, memanfaatkan dan merawatnya sehingga modal aset tersebut bisa menjadikan sumber belajar untuk peningkatan mutu anak didik kita. Karena tidak dipungkiri bahwa anak didik kita itu harus bahagia, harus merdeka belajar dan merdeka bermain sesuai minat dan bakatnya dengan pemanfaatan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk hasil dari tadi identifikasi kita sebutkan kembali untuk modal usaha memiliki guru yang kompeten yang sudah berkualifikasi S1, memiliki guru-guru dari pesantren, memiliki komite sekolah, memiliki POMG, memiliki anak didik yang soleh-soleha yang tidak ada hambatan dalam perkembangannya. Itu salah satu aset manusia. Untuk aset sosialnya kita dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat, terus dengan POMG komite seperti itu ya hampir sama tapi ya dengan politik juga. Untuk aset fisik, alhamdulillah kita mempunyai sarana prasarana yang kokoh, yang nyaman, aman, tidak rawan bencana bagi anak-anak, juga terhindar dari lalu lintas yang padat ya Bu ya. Insya Allah anak juga memiliki alat permainan yang bisa melayani keinginannya baik di luar ruangan maupun di luar kelas. Untuk selanjutnya aspek lingkungan, alhamdulillah kita memiliki aspek lingkungan yang kaya raya. Yang kaya raya, misalkan seperti tadi kita memanfaatkan lingkungan alam kita, lingkungan pertanian kita, lingkungan perikanan, peternakan, bahkan ada industri-industri rumah tangga yang bisa kita kenalkan kepada anak